Anime ini seharusnya bisa lebih baik dari Detektif Conan. Ayo kita bahas anime bergenre drama, misteri, dan detektif ini. Kamisama no Momocho atau disingkat Kamimemo adalah anime detektif yang sayangnya kurang mendapat perhatian. Padahal kualitasnya solid dan layak dapat tempat lebih dari yang sekarang. Bahkan kalau mau jujur, anime ini punya potensi untuk bersaing dengan Detektif Conan yang sudah puluhan tahun bercokol sebagai anime detektif paling ikonik di Indonesia. Meski ada karakter loli, Alice tidak didesain untuk menarik pemuja loli. Ini yang langsung membedakan Kamimemo dari anime sejenis seperti Gothic atau The Detective Is Already Dead. Kedua anime itu, meski bagus, tetap punya elemen yang secara sadar memanfaatkan daya tarik karakter utamanya. Kamimemo tidak melakukan itu. Alice hadir sebagai sosok yang dingin, jenius, dan hampir selalu terkurung di kamarnya yang penuh server dan layar komputer. Fanservice ada, tapi sangat minim dan tidak pernah jadi fokus cerita. Ceritanya dimulai ketika Narumi Fujishima, siswa SMA biasa yang baru pindah, tanpa sengaja melewati sebuah gang sepi yang ternyata jadi lokasi sebuah kasus. Dari rasa penasaran itulah segalanya bermula. Narumi akhirnya terseret masuk ke lingkaran Alice, sekelompok orang yang dijuluki agen pengangguran. Mereka ini bukan detektif profesional, bukan polisi, tapi orang-orang nganggur yang dengan caranya sendiri membantu Alice memecahkan berbagai kasus. Salah satu keluhan paling umum soal anime detektif adalah MC yang fungsinya cuma jadi pendengar setia si jenius. Narumi tidak seperti itu. Perkembangan karakternya terasa nyata sepanjang seri. Dia berubah dari anak SMA yang canggung dan tidak punya tujuan, menjadi seseorang yang punya peran, punya pendirian, dan berani ambil keputusan sendiri. Saat situasi memang mengharuskan konfrontasi fisik, Narumi tidak lari. Dia mukul, nonjok, dan tanggung jawab atas konsekuensinya. Ini bukan glorifikasi kekerasan, tapi bentuk perkembangan karakter yang terasa organik. Bukan MC yang cuma teriak-teriak dari belakang, sambil bergantung pada si jenius untuk menyelesaikan segalanya. Hal lain yang bikin Kamimemo unggul adalah karakter sampingan. Mereka bukan sekadar tim horor yang muncul untuk isi layar. Masing-masing punya latar belakang, kepribadian yang khas, bahkan punya arc cerita sendiri. Screen time mereka terasa proporsional dan bermakna, bukan sekadar pengisi. Ini sesuatu yang semakin langka di anime zaman sekarang, di mana karakter sampingan seringkali hanya jadi NPC. Dari sisi detektif, Kamimemo bermain fair dengan penontonnya. Kasus-kasus di Kamimemo bukan kasus pembunuhan megah ala Conan yang penuh twist teatrikal. Semua petunjuk disajikan di depan mata, bukan penalaran dari analogi rumit yang ujung-ujungnya hanya bisa dipahami setelah Alice menjelaskan segalanya. Clue-nya ada, penonton tinggal cukup jeli untuk menangkapnya. Ini yang disebut fair play misteri, dan Kamimemo melakukannya dengan baik. Kalau soal visual, Kamimemo memang bukan yang paling memukau di eranya. Anime ini tayang pada 2011, di mana studio lain sudah mulai menghadirkan animasi yang lebih fluid dan detail. Kamimemo terasa standar untuk ukuran zamannya, dan mungkin itulah salah satu alasan kenapa anime ini sepi penonton, orangnya klik, lihat sekilas, lalu lanjut ke anime lain yang lebih eye-catching. Kamimemo kalah di kesan pertama, padahal justru kekuatannya baru terasa setelah masuk ke cerita. Kesimpulannya, Kamimemo bukan sekadar anime detektif. Di balik kasus-kasus yang dipecahkan, ada cerita tentang orang-orang, tentang pilihan hidup, dan tentang cara bertahan di dunia yang tidak selalu ramah. Cukup filosofis untuk ukuran anime yang sering diabaikan. Kalau kamu suka anime detektif yang punya substansi, Kamimemo layak masuk daftar tontonan. Semoga video ini membantu. Terima kasih.